Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sahabat saya lama, Pak Wayan Bugak, ini saya kenal lama banget. Pasti kenal saya duluan dibandingkan Bapak. Pak Made Sudarta yang saya hormati, Bapak Ida Bagus Yudi, dan di sini ada teman saya seangkatan, ada dua, Made sama Oke. Ini teman main basket saya ini, tapi dia jagoan dulu main basketnya. Tapi kalau sekarang suruh main basket pasti saya lebih jagoan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama saya terima kasih. Memang betul saya yang meminta waktu untuk bisa bertemu dengan umat Hindu yang ada di Jakarta. Inatun, Bu Mary, ini dua orang ini yang sahabat saya. Kenapa saya minta waktu? Saya selalu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat Bali dimanapun. Dan selama ini saya merasa kalau belum bertemu dengan warga Hindu yang ada di Jakarta ada kekurangannya. Makanya saya minta untuk bisa bertemu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya hanya menyampaikan 3 hal. Karena nomor saya nomor 3. Yang pertama, kalau saya jadi gubernur pasti saya akan jadi gubernur buat semua agama, semua golongan, semua tingkatan. Tidak akan pernah saya beda-bedakan satu sama lain. Karena kebetulan saya juga dilahirkan dalam keluarga yang multi religion. Jadi perbedaan itu adalah hal yang biasa dalam keluarga kami. Bahkan ketika saya bersosialisasi, tentunya saya udah keliling lebih dari 250 titik di Jakarta ini. Salah satunya saya ketemu tokoh, tapi saya tidak sebutkan namanya ya. Habaib yang sangat terkenal sekali, yang keras lah. Pertemuannya tertutup. Ketika saya datang dia menanyakan 2 hal. Satu, apakah Monas masih boleh dipakai lagi enggak untuk demo? Saya bilang enggak boleh. Tetapi untuk acara keagamaan boleh. Dan untuk acara keagamaan bukan hanya umat Islam, tapi seluruh agama. Tapi kalau untuk demo saya bilang enggak boleh. Yang kedua, dia nanyanya gini, apakah Mas maju ini karena memang benar-benar mau maju atau karena ada orang yang menitipkan untuk maju? Saya bilang, saya awalnya maju, memang saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi gubernur, itu enggak pernah dalam hidup saya. Saya udah jadi pejabat 25 tahun. Umur 34 tahun saya udah menjadi sekretaris wakil Presiden Megawati waktu itu. Umur 35 saya menjadi sekretaris Presiden Megawati. Di istana mendampingi beliau. Tapi waktu itu masih boleh merangkap sebagai anggota DPR RI. 2 periode menjadi menteri sekretaris kabinet di zaman Pak Jokowi. Sehingga menurut saya udah cukup. Tapi ternyata saya mendapatkan amanah ini untuk maju. Awal-awalnya saya sendiri maju mundur. Tapi begitu saya sudah keliling mungkin lebih dari 25 titik, saya jatuh cinta dan saya fight untuk menang. Pasti Bapak Ibu tidak membayangkan bahwa saya setiap hari keliling antara 9 sampai dengan 12 titik. Setiap hari berangkat dari rumah paling pagi ya jam 5.30, setelah sholat subuh kembali jam 11 malam kayak kemarin, hari Sabtu kemarin. Kemarin 11 titik. Dan banyak orang yang kemudian menanyakan kepada saya, apakah nggak capek? Awalnya saya capek, sekarang enggak sama sekali. Saya sendiri juga heran. Enggak capek dan saya merasa menikmati Pak Wayan. Karena saya bertemu dengan banyak orang, banyak persoalan di lapangan.
Jadi kesimpulan saya, kalau nanti saya jadi gubernur, saya tidak akan menjanjikan hal yang tidak bisa saya penuhi. Saya akan menjanjikan hal yang bisa saya penuhi dan saya yakin bisa memenuhi itu. Termasuk tadi waktu bicara dengan Pak Made Sudarta, ya saya ini kan orangnya apa adanya. Pak Made, tempat ini ada bantuan nggak? Nggak ada katanya. Dari nggak ada aja saya udah langsung menangkap. Suatu hari kalau saya jadi gubernur pasti saya akan datang lagi ke sini. Pasti saya akan datang. Karena saya udah bilang sama staf saya, ajudan saya, semua tempat yang saya datang saya akan datang kembali. Saya nggak mau punya janji yang tidak dipenuhi. Karena kalau tidak punya janji tidak bisa dipenuhi, nagihnya tidak di sini, nagihnya di atas. Lebih berat lagi itu. Lebih berat lagi. Jadi satu, akhirnya saya sekarang benar-benar keliling dari tempat ke tempat, dari titik ke titik. Saya dibantu Bu Mary, Bu Tinatun ini kalau kemana-mana. Bahkan ide tentang balai rakyat ketika saya berkunjung ke tempatnya Bu Tinatun yang pada waktu itu di Kelapa Gading, di belakangnya. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya fight untuk itu. Dulu survei awalnya 0,1% Pak Wayan. Kalau sekarang nggak usah ditanya lagi lah. Saya keliling betul. Modal saya apa? Dan saya memang mau apa adanya. Nggak mau yang dibuat-buat. Saya nggak mau. Sama sekali saya nggak mau dibuat-buat. Sehingga dengan demikian, yang pertama saya menyampaikan apa yang menjadi latar belakang saya maju, betul-betul karena melihat persoalan real di masyarakat. Bahkan ketika saya ke Tanah Tinggi ketemu dengan Ibu Suni, satu rumah itu 12 orang, rumahnya 3x4, tempat tidurnya hanya 2, bagaimana tidurnya? 3 shift. Enggak terbayangkan dalam hidup saya bahwa di Jakarta ada tidur 3 shift, pagi, sore, malam, dan tidak punya MCK. Jadi persoalan di Jakarta bukan yang nampak di permukaan yang kelihatan baik-baik saja. Realnya memang ada sesuatu yang harus dilakukan perbaikan. Yang kedua, setelah saya melihat persoalan di lapangan, maka yang utama dalam waktu pendek kalau saya jadi gubernur, saya akan selesaikan itu dulu. Apa itu?